Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, sahabat YouTube dan sahabat Tailor? Semoga sukses selalu dan semangat terus berkarya. Oke kawan, kali ini kita akan membuat celana panjang yaitu pinggang karet keliling. Ini bahan dasarnya dari kain sarung. Oke kawan, langsung saja kita mulai. Untuk bagian ini kita mulai posisi belakang di bagian bawah. Ini sama-sama belakang. Dan ini kita cari polanya jangan sampai ketukar. Oke, kita mulai dari posisi badan sebelah kiri ya. Ini badan belakang. Badan belakang sebelah kiri, kita mulai dari bawah dan kita mulai penggabungan samping. Kemudian kita ambil bagian depan. Oke, kita mulai. Nah, ini kalau bagian belakang dia lebih lebar, bagian depan lebih kecil. Oke, kita mulai penggabungan sampingnya. Kita mulai dari bawah. Benang berasnya ini basis untuk jahitannya 2,5 cm. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kita ikuti. Ini batas garis biru ini karena sesuai motifnya. Dan nanti untuk lipatan batas garis biru untuk lipat bawah kaki. Oke, kita fokus ke basis jahitannya sekitar 2,5 cm. Oke kawan, ini menjahit celana pinggang karet keliling itu sangat mudah dipelajari untuk yang bagi tailor pemula. Perhatikan penggabungannya kawan, bagian bawah jangan terlepas dari pegangan karena dia teorinya atas bawah, kanan untuk megang yang bawah dan yang kiri untuk megang yang atas. Oke, kita lanjutkan sampai ke bagian pinggang. Oke kawan, ini pinggangnya langsung nanti jadi karet keliling. Ini kita sampai ke bagian pinggang. Apabila ada yang untuk kain seperti ini tidak bisa dipaksakan. Untuk hasil jahitannya kita lihat dulu penggabungan sampingnya. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk penggabungan samping. Kemudian kita jahit setik sibak untuk di bagian posisi pinggangnya. Oke, kita sudah menyelesaikannya di posisi nanti pinggang. Kemudian kita mulai jahit dari bawah lagi. Ini posisi samping bagian dalam ya. Posisi samping bagian dalam sama juga dengan basis sisa jahitan 2,5 cm. Kita usahakan sama. Kita fokus dalam pemegangan setiap penggabungan, kita fokus dalam pemegangan dan fokus jarum kepada garis. Dalam jahitan penggabungan ini fokus kepada garis dan pemegangan agar hasilnya maksimal.
maksimal. Oke, kita sudah sampai ke ujung pisa. Nah, ini sampai ke bagian pisa yang dari samping tadi, kita sampai ke pinggang. Untuk yang samping sebelah dalam kita sampai ke bagian pisa. Oke, kemudian untuk bagian paha kita lapis minimal 20 cm. 20 cm cara tebaknya kurang lebih 1 jengkal agar lebih kuat di bagian pahanya. Oke kawan, kemudian nanti ini posisi kita belah. Oke, ini posisi sebelah kiri udah selesai kawan. Nah, posisi untuk badan sebelah kiri sudah selesai. Kemudian kita langsung akan jahit bagian bawahnya, karena ini celana dari kain sarung dan kemudian juga pinggang karet keliling. Untuk bagian bawahnya langsung kita jahit mati langsung atau jahit klaim sesuai ya, sesuai besarnya, sesuai pola. Kita akan langsung jahit. Ini benar-benar nampak kita pas jahitannya pas di benang obrasnya ya. Ini benang obras warna hitam, kita posisikan pas di bagian benang obrasnya. Oke, nah, untuk yang pemula sambil perhatikan untuk pemegangan cara melipatnya bagian kaki ya. Ini fokuskan jarum tepat di bagian benang obrasnya. Oke, dan fokus juga sama besar lipatannya. Jadi kalau bahan polos ada garisnya, fokus dengan besar jahitannya. Oke, kita sambungkan. Untuk jumpa lagi jahitan yang pertama tadi minimal ditimpa sekitar 2 cm atau 1 cm. Oke kawan, kita sudah menyelesaikannya. Ini bagian kaki, ini bagian kaki. Oke, nah ini bagian paha. Ini untuk pola sebelah kiri udah selesai, kita nanti tinggal penggabungan pisa saja. Ini ukurannya pinggangnya lumayan agak besar. Oke kawan, mana yang dia agak lebih sedikit sebaiknya kita rapikan, karena bagian belakang itu lebih lebar, dan untuk bagian pinggangnya dia lebih ke atas, tergantung dia lentur kainnya masing-masing. Oke, kita ambil untuk sebelah kanan. Ini posisi sebelah kanan, ini bagian bawah. Nah ini bagian belakang di bawah, bagian depan di atas. Oke, kita tetap mulai dari bawah. Cuma bedanya ini posisinya di kanan, yang tadi sebelah kiri posisinya di kiri, yang kanan posisinya di sebelah kanan posisi ininya ya. Kalau kita sama-sama mulai dari bawah. Oke, tetap fokus dengan garis kepada jarum. Tetap fokus jarumnya. Untuk pemegangannya perhatikan pemula. Ini walaupun saya tangan satu, tapi jempol saya tetap memegang bagian bawah. Nah, apabila kita memerlukan teknik bantuan depan, nah ini untuk jempol di bagian bawah, untuk jari di bagian atas. Teknik-teknik cara mengatasi untuk berbagai macam kain. Ini teori-teori pemegangan ini sangat penting, apalagi bagi yang pemula kan, dia kadang untuk melatih pemegangan kain tuh agak kaku tangannya, karena setiap kain tuh berbeda-beda kita pemegangannya, tergantung kita baca jalan arus kainnya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini tangan kanan saya untuk merapikan, menyamakan, tapi tangan kiri saya tetap fokus pada pegangan atas bawah. Setiap kain pasti kita ada trik-triknya berbeda.
atau yang lebih tipis atau yang lentur atau yang tebal, beda-beda tarikannya karena arus kainnya dia berbeda. Oke kawan, kita sudah menyelesaikannya sapi pinggang. Kemudian kita sibak, kemudian kita setik sekitar 12 cm atau 10 cm untuk bagian posisi pinggangnya agar lebih mudah untuk melipat di bagian karetnya, karena ini pinggang karet keliling ya. Oke, kita sudah menyelesaikannya. Kemudian kita lanjut juga tetap dari bawah. Kita sambung samping juga sama seperti tadi di bagian samping bagian dalam. Oke, kita tetap fokus di garis dan pandangan mata di jarum. Nah, ini beda lagi saya triknya. Ini yang tangan kanan saya yang memegang kain bawah dan kain atas. Untuk yang kiri ini membantu untuk mengarahkan maju ke jarum. Tapi tangan kanan yang ini tetap megang yang akan menyatukannya. Karena teori sebelah sini sama sini udah beda lagi kita cara pemegang. Begitu juga teori melipat, juga teori penggabungannya. Itulah metode-metode yang untuk mempermudah bagi pilot pemula. Oke, sama kita sudah sampai ke bagian pisak, sama kurang lebih 20 cm. Kita akan jahit double minimal 2 kali atau 3 kali boleh juga, agar lebih kuat di bagian paha. Oke kawan, kita sudah menyelesaikannya. Untuk bagian bawah nanti kita lanjutkan, tadi juga sudah atas. Kemudian yang ini posisi tetap seperti ini, posisi sebelah kiri sudah kita jadikan tadi dari luar. Kemudian kita tinggal masukkan di kolongan celana, tinggal masukkan yang sebelah kiri tadi kita masukkan ke bagian kanan. Oke, masukkan di bagian kanan. Kemudian kita cara menyatukan pisaknya. Ini ya, kita satukan untuk bagian pisaknya. Oke, kita satukan pisaknya, kemudian kita samakan untuk posisi di bagian paha tadi ya. Untuk supaya tidak lari kita bisa menguncinya dahulu. Kunci dahulu sedikit supaya tidak lari. Kemudian kita mulai dari pinggang bagian depan. Ini karena pinggang karet kan, kita langsung aja lurus. Ini udah posisi bagian pinggang, langsung pisak. Ini pisak bagian depan, kita mulai basis sekitar 1,5 cm. Ini sudah penggabungan. Oke, kita lanjut. Tadi sampai bagian tengah, ini masuk ke pisak bagian belakang. Perhatikan kawan, tetap fokus di jahitan, masuk ke bagian belakang. Ini udah posisi pisak belakang. Untuk pisak belakang dia makin ke atas ke bagian pinggang, dia memang sisanya minimal memang dilebarkan. Oke, kita masuk. Nah, ini perbedaannya. Kalau bagian depan tadi sedikit, dia semakin ke belakang memang semakin lebar. Itu untuk antisipasi atau dibesarkan atau dikecilkan. Oke, kita cek untuk lipatannya supaya mudah pemasangan karetnya. Oke, untuk di bagian pisak kita ulang jahitan double. Kita fokus ke jarum dan benang yang sudah kita jahit tadi. Kita tetap fokus pandangan matanya ke jarum dan benang jahitan seperti tadi, agar jahit doublenya pas sama rata ya. Oke, kita lanjutkan. Ini memang seperti ini, sengaja saya buat pelan saja.
karena ini tutorial, saya usahakan pelan-pelan saja untuk menjahitnya. Jadi kalau memang dikerjakan betul-betul jauh lebih cepat lagi selesainya. Oke, ini bagian pisak depan. Bagian pisak depan kita kunci, setik sibak. Ini namanya setelah kita sebak kemudian kita setik. Ini benang ini tidak bakalan nampak keluar, sekitar 12 cm ya. Nah, saya sekitar 12 cm, sekitar 10 cm itu sudah bisa ketebak berapa nilainya ya. Kalau untuk yang pemula bisa diukur juga menggunakan meteran, bisa diukur. Nanti kalau sudah terbiasa pasti akan lancar. Ini minimal, nah, ini saya tebak sekitar 11 cm ya. Nah, 10 cm, 11 cm atau 12 cm itu tak masalah, karena itu bukan prosedur kan. Oke, kemudian untuk bagian belakangnya agak panjang sedikit, tak apa-apa, sekitar 12 cm, 13 cm tidak masalah. Ini bagian belakang dia lebih tinggi. Oke, kita sudah menggabungannya, kemudian kita ambil bagian sebelah kiri, kita pisahkan dari yang kanan tadi. Oke kawan, ini sudah jadi. Ini bagian pisahnya. Oke, ini bagian pisahnya sudah jadi. Ini bagian pinggangnya. Kemudian bagian pinggang ini mana yang harus kita ratakan, sebaiknya kita ratakan. Terkadang waktu kita membuat pola itu kadang bisa saja untuk kainnya, untuk posisi kain dia agak lari karena kadang meja licin atau keadaan yang lainnya. Oke, ini sudah rata bagian kawan. Kemudian kita cara mengecek pinggangnya. Kalau kita sudah kalau rumus polanya sudah pas, cara mengambil karetnya semudah aja. Ini tunggang bagi dua ya, ini bisa depan, ini bisa belakang, ini samping, dan ini samping sebelah lagi ya, kanan kiri. Caranya untuk karetnya kita lipat saja bagi dua, kita paskan di posisi samping ini ya, kita lipat bagi dua karetnya, lipat dua, pegang posisi samping, kemudian kita sisakan keduanya ya sekitar 3 cm atau 4 cm. Itu aja rumusnya, nanti insya Allah mudah-mudahan pas ya, tidak perlu kita mengecek-ngecek lagi ya. Rumusnya seperti ini aja supaya mudah. Jadi kita tidak ulang alik untuk ngecek pinggang kan. Ini insya Allah jadinya dia sama. Oke, lebihkan 4 cm kedua-duanya ya. Nah, ini bagian separuh aja, ini ukurnya separuh aja. Ini sebelah sini tidak perlu lagi. Dari yang kanan atau yang kiri sama aja. Oke, kita potong karetnya. Oke, kemudian di bagian karet kita satukan minimal timpanya 1 cm. Kita timpa 1 cm. Oke kawan, kita sudah menyatukannya. Kemudian kita tandai sama bagian tengah. Ini bagian tengah, agar lebih mempermudah untuk pemula bagian tengah. Ini sama-sama bagian tengah kan, ini yang disambung tadi bagian tengah. Kemudian kita ambil juga bagian posisi samping, kita lipat secara seperti ini. Ini tengah depan, ini yang sambungan taruh belakang ya, ini taruh belakang. Dan ini posisi sampingnya. Posisi samping kita majukan sedikit sekitar 2 cm karena badan depan lebih kecil. Oke, kemudian untuk mengambil satu lagi kita letakkan aja, tinggal samakan aja untuk samping yang satu lagi. Oke, ini teori bagi pemula supaya mudah untuk memasang karet untuk apa ya? Karet untuk keliling. Kadang untuk pemula banyak juga yang masih kewalahan untuk memasang pinggang karet. Walaupun nampaknya sepele kan, karet keliling saja. Oke, kita cari bagian belakangnya dahulu. Oke, ini bagian belakang yang sisanya lebar.
Kemudian tekniknya kita kurungkan sesuai basisnya. Kalau kita sisakan sekitar 3 cm atau 2 cm atau 2,5, sesuaikan saja sesuai pola ya, berapa sisa kainnya. Oke, kemudian ini tekniknya. Oke, ini caranya ya, letakkan saja nih getahnya, kemudian kita lipat pasti lebih. Nah, ini lebihnya kan. Jadi untuk basis sisa ini untuk mengkurung karet. Nah, posisi saya ulangi, kita letakkan posisi tengah, kemudian kita lipat sesuai garis, dan untuk posisi yang lipatan sekali lagi untuk dikurung untuk bagian posisi karetnya. Oke, kemudian kita kunci pas posisi bagian tengah agar lebih mudah pemasangannya. Ini teknik rumus untuk tailor pemula. Oke, kemudian kita lanjut di bagian pisak depan. Kita ambil, jangan sampai ketukar. Tadi kapurnya ini pisak depan. Nah, ini tadi garis kapur untuk bagian pisak depan. Sama teorinya, kita samakan, kemudian kita lipat. Jadi teknik pengurungan karet ini sangat mudah kan. Kita kunci untuk bagian depannya. Oke, kita kunci untuk bagian depannya. Kemudian tinggal posisi kita kunci bagian samping. Kita kunci bagian samping. Inilah teknik yang untuk mudah kan. Ini posisi garis samping tadi, kita kunci juga bagian samping agar kita lebih cepat untuk pemasangan waktu getahnya ya, untuk karetnya. Kunci. Begitu juga ini untuk samping sebelah lagi ya, kanan atau kirinya. Kita samakan posisinya. Oke, kita samakan, kita rapikan, kemudian kita kunci. Oke kawan, ini kita sudah menyelesaikannya. Sambil ditengok, ini agak kurang terkunci sedikit. Oke, ada benang tersisa. Ini sudah terkurung semua. Kemudian kita untuk mengekliknya kita besarkan. Paling besar ukuran untuk langkah jahitan. Ini saya putar ya. Untuk langkah jahitannya paling besar. Karena dia berbeda lagi. Kita mulai sama dari posisi belakang. Agar semua sambungan jahitan ada di belakang. Kemudian kita posisikan pas setik ya, posisi belakang. Mudah-mudahan ini nampak ya, karena tukang sortingnya cuma tripod aja kawan. Oke, nah ini tripod yang membantu sorting, jadi tidak bisa dipindah-pindah untuk kameranya ya. Kalau sorting malam begini, beginilah. Oke kawan, kita tetap semangat. Oke, kita sambil tarik bagian karetnya, kita rapikan posisi kainnya. Yang kiri ngerapikan kainnya. Oke, kemudian kita tinggal lanjut tarik bagian depan. Jadi setiap karetnya ini sudah ada jatahnya untuk dalam, dari samping kita tarik bagian depan. Jangan coba-coba dijahit sebelum tangan kanan memegang bagian depan, karena bisa lari nanti daya tarik untuk karetnya ya. Oke, kita tinggal rapikan sama seperti tadi, kita tinggal ikuti aja. Kita tinggal rapikan. Ini teknik untuk mengurung karet ya. Posisi ini di dalam ya, ini bagian dalam. Posisi kita jahitnya bagian dalam. Oke, kita tinggal tarik. Ini kita tadi sudah sampai ke bagian samping, dan ini sampai lagi ke posisi depan. Kita tinggal rapikannya.
Ini lebih mudah karena sudah terkunci di bagian 4 antara 4 sambungan, karena ini pecah 4 kan. Begitu juga nanti kalau pecah 2 sama tetap kita kunci ya. Ini udah sampai ke samping sebelahnya. Ini tinggal kita sekali lagi sampai ke bagian belakang. Oke, memang betul-betul nih dipegang untuk bagian kanan kirinya. Tangan kiri betul-betul menahan, tangan kanan juga menarik karetnya ya, bukan kain yang kita tarik, ini karetnya yang kita tarik. Kalau untuk jalan kainnya tetap mesin yang jalankan, jadi biarkan jalan kainnya sendiri. Tangan kanan ini untuk menarik karet, bukan menarik kainnya ya. Oke, kita sudah sampai. Ini untuk yang pertama. Jadi karetnya ini lebih terkurung rapi dia. Oke, kemudian kita untuk jahit double-nya ya, di sini tadi ini bagian belakang kita jahit dua kali di sini agar lebih bagus ya hasilnya. Oke, yang untuk pertama ini hanya 1 cm dari atas. Nah, kita tinggal ikuti aja. Untuk yang kedua ini beda. Tergantung mau yang kalau bisa usahakan lebih enak dipakai tangan kiri di depan. Tangan kiri di depan, tangan kanan tarik bagian belakang, tangan kiri tarik bagian depan. Oke, kita lanjutkan sampai keliling. Ini juga seterusnya gitu juga. Kalau kita berhenti, tarik kanan dan tarik di depan, sampai kita menyatukannya. Oke kawan, ini tadi yang 1 cm dari atas, kemudian kita ambil bagian tengah, juga 1 cm jaraknya dari jahitan yang pertama tadi. Oke, sama kita lanjutkan keliling terus. Kita lanjutkan, fokus kepada jaraknya 1 cm ya. Ini melatih kefokusan juga antara jarak 1 cm, karena tanpa digaris kita hanya fokus kepada pandangan mata antara jarak 1 cm dari yang atasnya, dan yang bawah pasti dapat 1 cm juga kan. Oke kawan, kita sudah sampai sudah melesaikannya, sudah sampai ke bagian belakang. Ini kita akan lihat bagian dari depannya ya, biar lebih jelas. Ini depan, ini hasil karetnya kawan. Ini bagian dalamnya lebih bersih, pas-pasan sebesar karet. Kalau karet dikurung dia lebih sama rata sebesar karet. Oke, ini untuk hasil karetnya. Ini bagian dalamnya jadi sama sebesar karet. Oke, nah tadi tinggal sebelah kanan kita tinggal jahit bawah kaki ya. Kita kecilkan lagi untuk setelan jahitannya, sama fokusnya sesuai lipatannya yang kita perlukan. Ini posisi jarumnya kita paskan di benang obras. Oke, ini tadi birunya kita lipat ke dalam ya, karena model pas-pasan kain ini memang kain sarung. Ini udah paling bawah ini, terpaksa dia harus lipat ke dalam untuk bagian birunya agar lipatannya lebih besar sedikit. Ini udah kecil nih, sebesar 3,5 cm kan, 3 cm. Oke kawan, kita sudah menyelesaikannya. Ini asli nyata. Kita sudah menyelesaikannya. Celananya, dan ini nanti akan saya foto dulu di patung untuk thumbnailnya biar lebih jelas hasilnya. Ini asli ya. Ini asli kawan, ini tutorial untuk pemula.
Ini kalau kita bisa lebih cepat lagi, jahitnya lebih cepat lagi selesainya dari yang kita tutorialkan ini. Oke, ini semuanya, ini bagian pisahnya. Saya tarik ya, oke kawan. Ini mulai dari pinggang. Nah, ini bagian pisahnya, dan ini sampai ke bagian kakinya. Oke kawan, sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel Taylor Kreatif selalu berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Dan buat sahabat-sahabat Taylor tetap semangat. Buat sahabat YouTube semangat terus berkarya. Terima kasih atas dukungannya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.